warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Fikri Zahria Emeraldin selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas A1 dan teman-teman hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang kisah inspiratif seorang waliullah yaitu Juraij yang mendapatkan celaka dari doa sang ibu yang dalam keadaan sakit hati. Perlu diketahui bahwa kisah ini pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang pernah diriwayatkan oleh dua imam besar. Yang pertama Imam Bukhari dan yang kedua Imam Muslim. Juraij sendiri adalah seorang waliullah yang tingkat ketakwaannya adalah tingkat tertinggi daripada kaumnya saat itu. Sampai beliau itu membuat soma'ah, di mana soma'ah itu tempat beribadah terbuat dari tanah liat. Tujuannya untuk menjauhi huru hara dunia, sehingga beliau itu hidup dengan keadaan zuhud. Beliau itu tinggal bersama ibunya berdua. Jadi ketika ibunya butuh bantuan, maka ibunya harus keluar menghampiri si Juraij untuk memanggilnya. Juraij ini lebih suka tinggal di dalam soma'ah. Beliau lebih suka beribadah, mengingat Allah. Saking zuhudnya, seluruh masyarakat di kotanya itu siapa yang tak mengenal Juraij? Ahli takwa, ahli ibadah, orang yang hari-harinya dipenuhi dengan zikir, mengingat kepada Allah, sampai tidak ada yang tidak mengenal si Juraij itu. Kemudian pada suatu hari si Juraij itu berada dalam puncak khusyukannya, di mana beliau sedang khusyuk beribadah. Nah, ibunya memanggil si Juraij karena ada kebutuhan. Keluarlah sambil memanggil, ya Juraij, ya ibni, ukhruj, aku juga, aina kunta. Kemudian Juraij itu dalam keadaan sholat bingung, ya Allah, ini aku harus menghentikan sholatku untuk memenuhi panggilan ibuku, atau aku lanjutkan saja. Kemudian si Juraij ini melanjutkan sholatnya dan tidak menghiraukan panggilan ibu. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa ketika kita mendapatkan panggilan orang tua, ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menghentikan sholat itu ketika sholat itu adalah sholat sunnah seperti duha, tahajud, hajat, ada panggilan orang tua, kita hentikan sholat itu. Namun bagaimana ketika kita dalam keadaan sholat wajib? Ada dua cara juga. Kita memperkeras suara supaya ibu kita atau orang tua kita paham, oh ya, putraku sedang sholat. Cara yang kedua yaitu dengan mempercepat sholat supaya kita bisa menjawab panggilan dari ibu. Kemudian karena tidak dihiraukan oleh sang putra yaitu Juraij, ibunya kembali ke rumahnya dalam keadaan sakit hati. Keesokan harinya ibunya pun memanggil sang putra untuk kedua kalinya. Ya ibni Juraij, ukhruj, aku juk. Dan kesalahan itu terulang lagi. Si Juraij kembali melanjutkan sholat yang sedang berada tingkat khusyuannya paling tinggi. Kemudian ibunya pulang dan berkata, apakah memenuhi panggilanku bukan suatu hal ibadah? Kemudian ke hari ketiga ibunya membutuhkan lagi. Ya Juraij, ukhruj, aku juk. Kemudian Juraij tetap melanjutkan sholatnya. Dan ibunya pulang kembali ke dalam rumahnya sambil berkata, ya Allah, aku dalam keadaan sakit hati. Kemudian beliau berdoa, la amatullahu la Juraij tanhatta tandurawan Indonesia. Ya Allah, semoga Allah tidak mematikanmu wahai Juraij hatta sampai kamu mendapat atau melihat wajah daripada wanita pezina. Teguran dari kisah ini mengatakan dapat kita ambil bahwa ibadah itu bukan hanya ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 kita bersolawat kepada Nabi, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sebagainya, melainkan memenuhi hak-hak orang lain yang berada di sekitar kita juga termasuk dalam beribadah. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang sekitar. Ketika kita hanya terfokuskan kepada ibadah kepada Allah, sholat, puasa, sedekah, tapi kita melalaikan hak orang tua kita yang biasanya haknya itu kita penuhi dari seorang anak, kita lupa. Sama saja itu bukan ahli ibadah yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah,
Yaum ba'dal ayyam, ada seorang wanita pezina yang istilahnya sedang gabut. Lalu beliau bertanya, wahai manusia, apa yang akan aku dapatkan ketika aku berhasil menggoda Juraij? Kemudian dia datang kepada Juraij dengan membawa 1000 macam godaan, mulai dari zina, pengetahuan, skill merayu dan lain-lain. Kemudian ketika dirayu, Juraij pun menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah. Kemudian wanita pezina heran, manusia macam apa ini? Kenapa digoda untuk enak-enak tidak mau, digoda dengan ini tidak mau? Dia pulang dalam keadaan sakit hati, dalam keadaan mangkel istilahnya. Nah, dalam keadaan mangkel itu, dia sadar bahwa ada seorang pengembala di dekat Soma'ah Juraij yang mengembala, wallahu a'lam, hewan apa itu. Kemudian si wanita pezina pun menggoda seorang pengembala itu sampai terjadi zina pada saat itu. Yaum ba'dal ayyam lagi, tak disangka ternyata wanita itu hamil. Dan hamil pada saat itu bukan hal yang lumrah. Seluruh masyarakat kota itu berada di depan rumah wanita pezina dan menanyakan, siapa ayah dari bayimu? Kenapa perutmu membesar? Jawab dengan jujur. Dengan godaan setan, perasaan yang sakit hati terhadap Juraij, wanita menjawab, ayah dari bayiku ini Juraij. Kemudian orang-orang pun menggelegar, wallahi Juraij tukang beribadah, takwa kepada Allah. Ayah dari anakmu, ya. Dengan keadaan marah, semua menggiring masanya ke depan Soma'ah. Beliau ini menghancurkan Soma'ah dengan niatan supaya Juraij terkena bongkahan-bongkahan bangunan tersebut. Kemudian Juraij keluar, ada apa? Kenapa kalian menghancurkan Soma'ahku? Juraij pun kebingungan dan mereka menjawab, hei kau pemuda pezina, di depan kita kau adalah seorang ahli ibadah, namun ternyata di belakang kau adalah seorang pezina. Kemudian semua masyarakat di sana mengiring Juraij untuk berada ke tempat para pezina. Kemudian akan disiksa sampai mati. Ketika melewati tempat seorang pezina, Juraij tertawa. Ternyata ini adalah doa dari yang dulu sedang sakit hati kepadaku. Karena perlu ketahui lagi, kita ingat bahwa Juraij adalah waliullah. Beliau bilang, kalian boleh bunuh aku, tapi biarkan aku untuk sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Beliau sholat dan beliau setelah sholat memiliki karomah. Karomah adalah mukjizat yang diberikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, seperti waliullah. Kemudian setelah sholat, sang Juraij itu memasukkan jari telunjuknya kepada perut wanita pezina dan bertanya kepada bayi di dalamnya, wahai bayi di dalam perut ini, man abuka? Bayi pun menjawab dengan karomah yang dimilikinya. Beliau bayi tersebut mengeluarkan jari telunjuknya dan menunjuk seorang pengembala, huwa abi. Perlu kita ketahui, ketika seorang anak adalah orang yang solih dan ibunya adalah orang yang kafir, sang ibu bisa saja berdoa karena ketidakpatuhan anaknya kepada ibunya. Doa itu akan lebih mustajabah, menembus langit ketujuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu kata-kata yang mengatakan, ketika kalian berbakti kepada kedua orang tua, jangan pernah niatkan untuk berbalas budi, tapi niatkan karena itu adalah perintah Allah. Ketika kalian hanya memiliki niat untuk balas budi, kecewa yang akan kalian hadapkan, karena kalian mengharapkan feedback atau balasan lagi dari orang tua. Tapi ketika kita berbakti karena nilai ta'ala, kalian hanya mengharapkan, ya Allah, aku dengan perintahmu, semoga ridhomu berada kepadaku untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dibingungkan? Saya bertanya. Ya, bagaimana? Setelah yang sudah dipaparkan tadi, saya ingin bertanya, terus bagaimana cara kita menjawab keadaan kita sedang sholat, terus ibu kita memanggil, bagaimana cara kita untuk menjawabnya? Ketika kita berada dalam keadaan sholat fardu, kita ada 2. Fardu itu ada yang bacaannya tidak bisa dikeraskan seperti zuhur, subuh, dan ada yang bisa dikeraskan seperti maghrib dan isya. Ketika kita berada dalam keadaan sholat zuhur, kita bisa mengeraskan beberapa bacaan sholat seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup memberitahu atau kode bahwa ibu aku sedang sholat. Atau jika kita tidak bisa mengeraskan, kita percepat. Yang awalnya biasanya sujud 3 menit, kita singkat untuk menjadi 5 detik atau bahkan 3 detik, itu tidak apa. Karena dengan tujuan aku akan segera
menjawab panggilan dari orang tua. Terima kasih Mbak Sandra. Saya anggap semuanya sudah paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.